warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa itu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini, baik? Sehat kalian? Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Ya, sebelum Pak Lofi mulai, kita ngecek kehadiran dulu. Silakan dulu ya. Selamat semuanya. Ini udah kan? Amira kenapa? Oke, Amira sakit ya. Azza juga hadir. Azza seru. Azza Wangi. Azza ya. Gawan Wisnu angkat tangan bawah. Wisnu Novi Selma Wahyu Juliani Wahyu Pratama Cynthia. Oke, siap kalian? Sudah siap ya? Oke. Belum pasiran kita lagi. Kita dulu ada yang mau mimpin buat apa? Kajian Pak ya, Pak ya. Oke. Kanan dua saja, sekarang sudah dibuka. Selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Kita nyanyikan mana ya? Yuk semuanya berdiri. Terus aktif. Terus semangat berdiri. Kita oke. Namanya untuk semua cinta sesama, untuk semua warga menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi pada setiap insan, sama dapat sama rasa. Tinggi suara. Ini rasaku. Indonesia. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya ya, pada waktu hari ini kita
tentang mendongeng, yakni pada bab menukar dan membeli. Oke, dengan capaian saya harap kalian nanti dapat untuk pertemuan 1 kalian dapat mengetahui apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik pada dongeng, khususnya pada tabel, dan dapat mengetahui isi apa yang ada di dalam dongeng tersebut. Ada yang pernah dengar mendongeng itu apa? Dongeng? Ada yang tahu? Yang tahu dongeng? Anak-anak yang tahu? Ada yang tahu dongeng? Ini apa ya? Ada yang pernah dengar nggak? Ada yang pernah diceritakan sama orang tuanya? Masa nggak pernah? Pernah nggak? Dongeng sebelum tidur pernah? Enggak? Banyak orang yang sebut kerja ya bagi ya? Pernah dengar kan dongeng? Pernah mana? Pernah bacanya? Pernah nggak? Berapa kali coba? Kapan kira-kira kamu pernah bacanya itu tentang apa? Ayo, apa kira-kira? Nah aja ada apa? Ayo. Azia pernah nggak? Nggak pernah. Kamu? Pernah? Kalau kamu misal belum pernah baca dongeng, kalian bisa baca di perpus ada, ya. Kalian cari di perpus ya, sambil baca-baca. Tidak istilah ya. Yang ada, saya kemarin ada. Mungkin karena perpusnya belum aktif, jadi kalian belum sempat untuk bacanya ini karena belajar. Jadi kalian bisa singgah ke perpus SD ini ya. Yang mendongeng adalah kira-kira kalau dengar kata-kata dongeng sebut nggak? Oke. Kalau fabel pernah dengar fabel? Apa itu fabel? Yuk. Apa yuk? Ini belum tahu ya. Oke, pemantik sekarang Pak. Ini contoh. Akhirnya ibu sedang mau tidur. Dia nggak bisa tidur. Lalu pengen ceritakan oleh orang tuanya. Nah, kayak gini ya, ini kenalan. Kok perempuan ya? Aku betul. Oh ya, ini Cynthia wes. Nah, bisa mau perempuan nggak Pak? Ini ya, Wahyu ya. Contoh adanya Wahyu, dia pengen tidur tapi nggak bisa tidur. Dia mau disuruh. Ya karena Wahyu udah tahu kalau susah dongeng bisa membuat orang tidur. Kemudian orang tuanya Wahyu itu berinisiatif untuk mendongengkan adiknya, ternyata akhirnya bisa tidurnya. Ini fungsi dari dongeng ya. Oke, sekarang kita lihat dongeng adalah untuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa dan penuh khayalan. Ini khayalan itu apa? Dia menghayal, kemudian dia menuliskannya di sebuah kata contoh. Ikun, contoh gini. Contoh ikun ini kan hayalan aja kan, dia berarti tidak nyata. Contoh ikun. Ikun mau bikin cerita tentang apa ya? Soalnya itu apa? Soalnya biasanya. Ponggok. Bola suka nggak main bola? Nah, kalau ikun saya ibaratkan saya ibaratkan menjadi seorang kadal. Ya, kadal. Kemudian seolah-olah kadal itu bisa dibuat untuk cerita. Untuk pada suatu hari, ya, pokoknya kalau kalian pernah dengar pada suatu hari di pagi hari pada zaman dahulu ini pasti dongeng masuk dongeng, ya kan? Tapi beda. Oke, kalau gini, paham ya? Kita lanjut. Nah hari ini, ya ini manfaatnya dulu. Manfaat dari dongeng adalah merangsang dan menumbuhkan imajinasi. Imajinasi adalah ide-ide yang ada dalam apa? Otak atau pikiran. Imajinasinya bagus, coba. Kamu pernah ngomong sendiri nggak? Ngomong-ngomong sendiri, kemudian kamu menghayal.
Pernah menghayal nggak? Masa nggak pernah menghayal? Itu kamu kayak masak-masak gitu kan? Itu menghayal loh kayak gitu ya kan? Kosok iya kamu bikin masak kemudian ini ada apa ya? Ada kayak aqua, kamu bikin kayak kompor, itu kan menghayal, itu kamu menghayal. Ya seperti itu. Seolah-olah ada seperti ini. Nah, lanjut. Merangsang dan menumbuhkan imajinasi serta daya fantasi anak. Nah, yang kedua adalah mengembangkan daya penalaran dari sikap kritis dan kreatif. Artinya kamu kalau bisa menghayal itu nanti bisa kreatif. Contoh kalau kita ini bikin ini Pak, kamu menghayal dulu. Nah, bikin ide dulu, kemudian baru saya bikin atau saya buat seperti itu. Jadi hayalan dulu. Oke ya, imajinasi. Kemudian yang ketiga adalah mengajak untuk bersikap peduli terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Karena apa? Dongeng adalah warisan nenek moyang kita bentuk desa. Saya untuk kamu kalau misal belum pernah mendongeng, nanti kita praktekkan. Lalu mengajak anak untuk membedakan mana perbuatan baik dan buruk. Dalam dongeng ini pasti mengandung suatu unsur belajaran. Jadi kalian dapat mengetahui watak seseorang, kemudian sifatnya, hal-hal yang perlu kita pahami di dalam kehidupan, kemudian tentang pembelajaran baik dan buruknya. Itu yang kelima adalah mengajari anak mempunyai rasa hormat dan percaya diri. Contohnya, hari ini, kok bisa membangga kayak mendongeng-dongeng gini? Nah ini latih apa? Percaya diri. Karena apa? Kan bisa ngomong, kemudian mempresentasikan dengan baik, itu adalah fungsi dari dongeng. Iya kan? Lanjut. Jenis-jenis dongeng. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendongeng. Yang pertama itu harus ekspresif, atau ekspresif dan energik supaya dapat menarik perhatian anak dengan adanya perubahan intonasi. Intonasi itu kayak tepat, betul. Selamat pagi. Nah, itu sama. Wajahnya juga harus sama, ya kan? Hai, hai burung. Itu harus sama seperti itu. Harus tepat. Hai burung. Sudah boleh, cuma harus tepat. Wajahnya, tubuhnya juga. Kalau misalnya nanti ada, kamu pernah lihat kata-kata itu? Pernah lihat nggak? Pernah nonton? Nonton pernah nggak? Atau kayak itu? Hasil dari pendongeng juga. Kemudian dikreasikan menjadi gerakan. Namun nanti kalian hanya melakukannya dengan gerakan saja. Ya seolah-olah nanti ini dia bisa hidup. Itu ya. Oke, kita lanjut. Memilih dongeng yang tepat sesuai dengan nilai moral dan pesannya dapat ditiru oleh anak, mengandung nilai pembelajaran. Kalau semisal dongeng tidak mengandung nilai pembelajaran, berarti tidak termasuk dongeng. Tidak ada banyak. Contoh ya, lanjut. Jenis dongeng. Yang pertama adalah mitos. Mitos adalah jenis dongeng yang menggambarkan mengenai hal-hal yang berkaitan tentang makhluk halus, setan-setan biasanya. Kok kalian pernah dengar cerita tentang setan-setan? Berarti ini mitos, ya, atau hayalan juga. Contohnya apa ini? Ini apa? Joko Taruk, kemudian Nyi Roro, itu pernah dengar nggak? Ada di mana itu? Ada di laut selatan. Pernah ke Jogja? Kemana? Pantai mana? Itu katanya itu di Parangtritisnya. Namanya di situ. Jadi kita. Kemudian dan lain sebagainya. Lanjut ya. Kita lanjut yang kedua. Apa yang pertama tadi? Mitos atau tentang makhluk halus. Jika kita amito berarti tentang yang menceritakan tentang atau menggambarkan tentang makhluk halus, menggambarkan cerita tentang makhluk halus dinamakan dengan mito atau mitos. Lanjut yang kedua adalah apa? Sage, merupakan jenis dongeng yang menceritakan kisah sejarah-sejarah. Berarti tentang pahlawan-pahlawan dan pahlawan kesiangan atau ikut sering jadi pahlawan kesiangan. Dia menolong Cynthia, cuma menyayangi sendiri. Untuk sini itu kok ikunya
seorang jadi seorang Batman, kemudian Spiderman kemudian nolong Cynthia yang mau dijebur di kali. Nah gitu kan. Nah kamu yang gimana sih juga apa? Terus gitu ya, itu namanya tentang Kopas Lawana. Ya. Tentang bisnis. Aja masih ayam. Oh sama contoh. Aja pengen jadi apa? Ultraman, ya kan? Ultraman kemudian sering dia gelut sama Igun untuk menyelamatkan Selma. Kemudian jadi Igun, ini ya. Ini di sini. Nah, ini Selma di sini ya kan? Selma di sini karena dia gemuk sedikit. Di sini Igun di sini. Kemudian ayah perang sama Igun, ya kan? Untuk menyelamatkan Selma. Nah, ini pas selamat ternyata Selma ketakutan ya karena dilihat sama Jikur nih kayaknya. Nah, itu namanya Dia menceritakan tentang kepahlawanan. Nah, ini bisa dibuat dongeng juga, ya kan? Tapi berjenis satu, ya. Apa tadi? Menceritakan tentang pahlawan, Sage ya, Ajal. Contohnya Ajal tadi, menyelamatkan Selma. Oke, kan? Kita lanjut fabel ya, ini yang akan kita pelajari hari ini itu fabel. Coba dibaca coba, Igun. Fabel merupakan dawa, fabel merupakan apa? Yuk. Aja. Belum cek sound, cek sound. Oke. Yuk aja, baca dulu. Fabel ya. Fabel merupakan jenis dongeng yang menggambarkan tentang kehidupan hewan di mana hewan-hewan itu bisa berperilaku layaknya manusia. Contohnya dari fabel yaitu kancil dan buaya, semut dan belalang dan lain sebagainya. Tepuk tangan buat Azam. Tangan prok gitu ya. Oke, jadi sudah siap. Jadi fabel itu dia apa tadi? Dongeng yang menggambarkan tentang hewan yang seolah-olah dia bisa hidup atau dia berperilaku seperti manusia, ya. Contohnya kalian pernah lihat pada zaman dulu nggak? Pernah nonton? Pada zaman dulu ada kancil itu loh, ada rarang itu loh, tahu nggak? Dan kakek itu loh, sudah tahu. Pada zaman dulu di TV itu, pada zaman dulu itu loh, di TV pernah nonton nggak? Oh nggak lihat TV kamu? Pernah nonton nggak? Pernah. Kira-kira tentang apa kamu? Kancil tentang apa? Biasanya kancil kan? Tentang apa? Responnya apa? Ipin itu. Sindia enggak? Apa? Gak pernah nonton? Ini loh, ini pada zaman dahulu itu nggak pernah. Ya, bukan. Ini loh. Ini udah pernah. Astagfirullah. Ini Loh. Nah, ini termasuk fabel juga. Astagfirullah ini ya. Ini yang sering kalian tonton di MCTV ini loh. Pernah nonton nggak? Ya, tentang apa? Tentang apa kamu? Nah, ini dongeng namun dibuat digital. Itu, masa iya kancil bisa ngomong kan? Ya kan bisa ngomong kan kancilnya? Ya, apalagi selain kancil coba di dalam toko itu yang bisa ngomong? Ular, bisa ngomong nggak? Oke, apa lagi? Singa, terus buaya, terus kacang, apa lagi?
Kebu. Bener? Ada nggak kebu? Kanji kalau lagi buru-buru seperti ini bisa ngomong. Jadi nanti kalau ini bisa ngomong dan termasuk fabel. Contoh kayak tadi apa namanya? Yang apa namanya tadi? Mas Ayu jadi pahlawan namanya apa tadi? Tadi yang cerita pahlawan apa tadi? Namanya apa? Tadi yang ikut dulu sama Azam tadi lo berang-berangan membantu siapa tadi apa namanya? Sage kan? Nah ini berbeda dengan sage. Kalau fabel itu berarti apa? Menggambarkan, menceritakan hewan yang berperilaku seperti manusia. Apa tadi digambarkan dengan fabel. Oke, sebenarnya seperti ini tadi. Nah ini namanya fabel. Nah ini dia kok bisa ngomong. Namanya apa nih? Opet. Kancil, oh ya kancil. Daripada zaman dahulu ini, contoh ciri-cirinya dongeng itu ada ininya. Pada zaman dahulu, itu tadi termasuk dongeng. Nanti kita lihat ciri-cirinya apa. Kira-kira kalau misal ini bisa, kamu lihat aja. Nanti ada film ini, kemudian kalau dia bisa ngomong, berarti termasuk fabel. Oh ini nanti, contohnya ada perang-perangan kayak Spiderman, kemudian dia gelut sama lawannya, dia kemudian menolong seorang yang satu ya, nanti yang itu dia termasuk sage. Tapi kalau ini kancil dia bisa ngomong, termasuk fabel itu, paham ya? Kita lanjut. Yang selanjutnya adalah setelah fabel, legenda. Legenda bahasa siapa ya? Cynthia baca. Tepuk tangan semuanya loh, tepuk tangan. Oke, jadi kalau nanti ada yang dari maju, kemudian kita beri tepuk salut ya. Bisa nggak tepuk salut? Tepuk salut, prok ya. Tunggu 2 3. Tepuk salut. Jempol, salut. Yang itu 2 3. Tepuk salut. Jempol. Salut, lagi tepuk salut, jempol, salut. Oke ya, gitu. Oke, lanjut legenda. Legenda merupakan jenis dongeng yang dipercayai oleh beberapa penduduk setempat benar terjadi, namun tidak dianggap sakral. Contohnya lutung kasarung. Ya, kita lanjut. Nah, dia benar-benar terjadi, tapi tidak dianggap sakral. Itu namanya legenda. Ya, kita nanti parabel dulu, lihat parabel. Saya mau maju nih. Coba. Parabel merupakan jenis dongeng yang kisahnya mengandung nilai pendidikan, baik itu pendidikan moral maupun moral akademik, bahkan pendidikan yang disampaikan secara tersirat. Contoh dari para parabel yaitu Maling Kundang. Oke, good. Contohnya itu Maling Kundang. Pernah dengar Maling Kundang? Maling Kundang itu apa? Pokoknya kalau parabel itu kisahnya itu menceritakan tentang pendidikan. Contoh Maling Kundang, Mas. Maling Kundang adalah seorang yang dikutuk ibunya karena dia durhaka. Dia tidak mengakui ibunya. Karena apa?
kemudian ibunya marah, kemudian mengutuknya menjadi seorang batu. Kira batunya tuh gimana ya, kalau cuma bentuk batu bisa gerak lagi gak kira-kira? Gak bisa. Yaudah tapi gak benar-benar jadi, ya hanya ya kita ambil nanti kalau sini. Oke, kita lanjut. Coba kita lanjutkan ya. Kita lanjut. Belum. Kita lanjutkan. Itu apa? Kemudian kita lanjut. Selanjutnya adalah unsur-unsur dongeng. Yang pertama adalah tema. Apa tadi? Tema. Tema merupakan gagasan maupun ide utama yang mendasari suatu dongeng. Ada dua jenis tema dalam bentak. Yang penting kalian paham dulu. Tema itu apa? Ide utamanya itu dinamakan dengan tema. Contoh tadi, nah pada zaman dulu kan ada kartu. Jadi ceritanya itu menceritakan tentang apa? Namanya tema. Ya, ada pendidikan, kemudian ada hiburan, itu adalah temanya. Lalu yang mendasari adalah tema, gagasan utama, ya kan? Kita lanjut, yang kedua adalah yang pertama tadi apa? Tema. Dasar, ya. Yang kedua adalah latar. Latar merupakan keterangan tentang ruang. Dia latar. Berarti latar itu apa? Pernah dengar latar nggak? Pernah dengar latar ya? Latar itu apa? Latar itu apa? Halaman, jadi tempat. Ya, tempat, bisa waktu, bisa kalau misal ada 08 titik jam 7 atau jam 8 atau 08 titik 00, berarti itu termasuklah latar, ya. Bisa suasana kalau ini. Contohnya ini ya, ini tadi ketika sudah vlogging kalian kan suasananya ini apa? Suasananya ramai kan depan kan, itu termasuk juga latar ya. Kalau gini, contoh ini kalian di meja kayak batu, contohnya seperti itu. Ini termasuk suasananya hening. Iya, bisa tempat, bisa latar, bisa waktu, bisa suasana. Itu masuk dengan latar. Kemudian yang ketiga adalah tokoh. Tokoh itu wonge, ya, atau pelakunya itu siapa? Untuk pada cerita pada zaman dahulu kan ada kakek, kemudian kancil, ada kerbau, ya itu namanya tokohnya, ya, orangnya. Sebenarnya nggak harus orang sih, bisa binatang-binatang yang ada di dalam cerita tersebut, ya. Kemudian lanjut, yang keempat adalah penokohan atau perwatakan. Menampilkan beberapa tokoh dengan watak yang ada, contohnya ada dalam contoh Azam, ya, saya ibaratkan menjadi kancil, namanya kancil. Nah, kemudian Azam ternyata sama siapa ya, Tuan Wisnu, kalau Wisnu saya ibaratkan menjadi tikus namanya. Maaf, jadi singa. Iya, singa kan itu apa? Karakternya apa? Galak itu kan, ada yang angkuh, ada yang sombong, kemudian dia mengerikan. Kalau kancil ini apa? Licik, kemudian beda, tertib, ya. Itu termasuk wataknya. Ada yang sombong, ada yang angkuh, ada yang pintar. Itu wataknya, ya. Ada yang baik hati, itu watak. Jadi perwatakan itu penokohannya, ya kan? Ya kan? Ini kalau misalnya dianalisis kok, ternyata karakternya harimaunya sombong. Nah, berarti nanti tentu saja
watak dari, contohnya watak dari harimau berarti apa? Berkarakter atau berwatak sombong. Contoh kan itu apa? Kasih apa ini? Karakternya cerdik, pintar, banyak akal, itu masuk juga wataknya, ya seperti itu. Kita lanjut yang ke terakhir adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan, pesan moral yang ingin disampaikan penulis terhadap pembacanya. Jadi pesannya itu apa kira-kira? Di dalam cerita tersebut mengandung unsur pesan apa? Amanat itu artinya pesan. Pesan yang ingin disampaikan penulis terhadap pembaca atau penontonnya. Itu gampang ya. Tadi apa yang pertama? Tema. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua? Yang kedua apa sih? Boleh bebas. Apa? Yang kedua apa tadi? Apa? Latar itu apa? Tempat, bisa waktu, bisa suasana, ya. Tergantung lihat dari apa yang diceritakan di dalam video maupun ceritanya. Untuk yang ketiga Pak, dibaca Wisnu ketiga. Apa ini? Tokoh itu orangnya. Coba lanjut. Lanjutnya yang keempat adalah penokohan atau perwatakan. Jadi wataknya itu kayak gimana? Itu tadi di pahlawan siang 6 dia tokohnya apa? Ingin menyelamatkan Selma dari serangan azab. Itu ya. Lanjut. Nanti ya. Oke, kita sudah masih. Nah selanjutnya nanti kalian ada tugas dari Pak Luki untuk KPD-nya. Kalian dapat menganalisis dari cerita, ya. Nanti kalian ini kalau udah nanti kita main ya karakter ya. Oke. Untuk selanjutnya kalian dapat menganalisis ya. Oh ini. Nanti kalian saya bagi menjadi berapa kelompok? Dua kelompok ya. Coba ini gini. Dua kelompok nanti ini kelompok 1, ini kelompok 2 ini maaf, ini kelompok kinestetik, ini kelompok visual ya. Nanti kalian yuk di rekam ini. Kita lanjut. Nanti ini jadi saya foto. Kelompok ya ini ya. Kemudian dua kelompok ini. Jadikan satu dan ini. Coba jadikan satu Pak. Ini. Coba jadi satu Pak. Bisa ini jadi satu. Ini ya. Ini Mbak. Kamu juga sama, Pak sini. Kamu posisi stabil ke satu. Nah. Kira-kira. Sini. Nah. Pak ya, Pak Kenzo ya. Nah, ini udah harus. Ini Kak. Ya, oke. Nanti kalian kerjakan. Pakai itu, ya. Oke, paham ya. Tekan dulu, ke layar proyektor, kalian analisis dulu. Itu kenapa apa? Dalam dan semut ya? Apa itu? Oh iya, ini. Kalian lihat dulu. Hidup di hutan, burung dan Ya. Semuanya ke depan. pada zaman dahulu saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan.
hutan, burung dan serangga paling menikmati musim ini. Salam dari. Dilihat tokoh-tokohnya, dilihat ada apa aja tokohnya. Dilihat. Tapi zaman dahulu saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan, Ya. burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Belalang akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi di cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Harus Belalang melompat ke tanah Ada dan ini ya? kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Ikut dulu sih. Menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal ada bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sekarang apa? Kami Masuk cerita. kami. Paham? Itu kalian Pasti bisa ya, menyeberang itu. malam ini. kalian ini ya, kalian tadi isinya itu apa? Kemudian tema tokoh apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama. Bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang yang khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja. Nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin kita nanti. Sekarang musim panas sudah banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu dengan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. La la la. Aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku dan aku tak tahu lagi kata-katanya. Saat itu seekor tupai mengeluarkan kepalanya dari pohon. Cukup, tolong hentikan. Pergi dan bernyanyian di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus Oke, setelah kalian tadi nonton tentang apa tadi? Belalang ya, semut ya, belalang. Coba tadi apa?
isi ceritanya apa? Kamu lihat ini saya yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Oke. Coba sekarang dibacakan hasil KBD-nya coba dibacakan oleh siapa nih? Kamu bisa nggak? Ini nggak sih? baca yang itu di bawah kalian nih. Iya. Semut dan belalang. Temanya apa? Tentang Bekerja rajin dan pemalas rajin, pemalas malasan dan selalu bersiap-siap menghadapi hari yang akan terjadi. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Kita lanjut untuk yang kedua. Tokoh, ada apa tadi tokohnya? Ada dua sini. Cynthia coba. Yang kedua tokoh atau perwakilan. Apakah Ada berapa? Ada dua tokoh. Satu. Satu, semut rajin baik hati dan bekerja keras. Ia tak kenal lelah. Mengumpulkan makanan sebagai persediaan untuk musim dingin. Dua, belalang pemalas dan hanya ingin senang-senang saja. Ia juga bisa dibilang malas sementara. Oke. tuh? Kita lanjut untuk yang ketiga. Alur coba dibaca oleh Azal. ya dia. Dua Cynthia. Azal. Ya, untuk alur ya dia. Alur nih. Orientasi ceritanya dimulai dari belalang yang kerjanya hanya bersenang-senang saja saat musim panas. Musim panas berlalu menjadi musim gugur. Ia pun masih tetap malas-malasan. Hingga pada waktu musim dingin juga ia pun menjadi kebingungan karena tak punya bahan pekerjaan. Oke, good. Tepuk tangan buat Azal teman kita. Kita lanjut untuk yang Tempat tadi udah di mana? Nanti tempatnya Lata. Yuk. Nah, amanat. Lu amanat. amanat. Jangan menjadi. Semua seperti semua yang tidak kamu tidak bisa melakukan rahasia karena besok yang khusus menolong orang yang membutuhkan bantuan walaupun semua pada awalnya merasa ia pun tetap menolong karena merasa kasih. Oke, dibeli tepuk salut. Tepuk salut. Wow. Salut. Lagi tepuk salut. Salut. Oke, beri tepuk tangan buat kita semuanya karena hebat banget ya. Untuk selanjutnya kalian udah mengerjakan, kemudian kita lanjut. Ya, soal udah kalian kerjakan. Udah ya, ada semuanya ya. Sudah? Sudah kerjakan? Oke ya. Untuk selanjutnya, tadi kalian semua udah belajar. Tadi kita belajar tentang apa? Tentang macam-macam. Oke, apa tadi papel? Papel adalah apa? Papel adalah cerita binatang seolah-olah mereka
Ya, ayo. Yo. Yo. Tiga. Ya. Lagi dong. Rasa sayang. Rasa sayang, lihat nona dari jauh. Rasa sayang, rasa sayang, rasa sayang, lihat nona dari jauh. Rasa sayang, Maya. Dung di sini gunung, tengah-tengah bunga melati. Sana bingung di sini bingung. Gunung di sini gunung, tengah-tengah melati. Bingung di sini bingung. Semuanya tuh ya, ayo, mama. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat nona dari jauh. Rasa sayang sayangnya, rasa sayangnya, lihat nona dari jauh. Rasa sayang sayangnya. Jalan di Surabaya, lupa membeli kita. Suka memandang saya, nanti bisa sakit mata. Jalan di Surabaya, lupa membeli kita. Suka memandang saya, nanti bisa sakit mata. Rasa sayang, rasa sayang, lihat nona dari jauh. Rasa sayang, rasa sayang. Mas Budi, ada umur panjang. Rasa sayang, rasa sayang sayang, lihat nona dari jauh. Rasa sayang sayang, rasa sayang, rasa sayang sayang, lihat nona dari jauh. Oke, tepuk tangan dari semua ya. Ini selanjutnya, ini adalah lihat ibulah jauh. Oke ya, kita lanjut hasil refleksi seperti biasa. Yuk, mari kita Telah belajar tentang kabel, kalian senang nggak? Senang nggak? Senang. Oke, coba sekarang maju ke depan dari kelompok pertama. Kalian refleksi siswa dulu ya. Coba kalian nanti seperti biasa sesuai dengan apa yang kalian hadapi. Coba dari aja coba. Oke, SMP, thank you. Yuk, Ya. keren ya? Happy, oke, thank you. Yuk, Lanjut, Selma. Oke, kita long itu lagi. Sebagian saat